Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dimas Alfalah, jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Pada kali ini kita akan membahas pengertian fikih, hubungan antara fikih dan akidah Islam, sumber-sumber fikih. Pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham, seperti dalam firman Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Surat An-Nisa ayat 78. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Fikih secara istilah mengandung dua arti, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Hukum-hukum syariat itu sendiri jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut, bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Hubungan antara fikih dan akidah Islam. Di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukhalaf, memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan sholat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram, maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap Zat yang menurunkan dan mensyariatkan terhadap para hambanya. Contoh, Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keiman kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Juga seperti sholat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Surat An-Naml ayat 3. Demikian pula takwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkaran, dan contoh lainnya yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia. Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia, mengharuskan untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum Allah syariatkan kepada para hambanya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia serta hukum-hukumnya. Penjelasannya sebagai berikut. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah, sunnah Rasulnya, serta ijma dan ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi 7 bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat, yang perinciannya sebagai berikut. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, ini disebut dengan fikih ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan yang lainnya, dan ini disebut dengan fikih al-akhwal as-sakiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan yang lainnya, dan ini disebut dengan fikih muamalah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemimpin kepala negara seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat dan yang lainnya.
dan ini disebut dengan fikih siasah syariah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan serta penjagaan keamanan ketertiban seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya, dan ini disebut dengan fikih al-uqubat. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya, dan ini dinamakan dengan fikih asyiar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Demikian kita dapati bahwa fikih Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Sumber-sumber fikih Islam. Semua hukum yang terdapat dalam fikih Islam kembali kepada 4 sumber: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. Sebagai contoh, bila kita ditanya tentang hukum khamar atau miras, judi, pengagungan terhadap bebatuan, dan mengundi nasib, maka jika kita merujuk pada Al-Quran, niscaya kita akan mendapatkannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 90. Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, maka kita akan dapatkan hukum hal tersebut dalam kitab Allah surat Al-Baqarah ayat 75, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang tidak memungkinkan untuk diperinci satu persatu. As-Sunnah. As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Contoh perkataan atau sabda Nabi: mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Contoh perbuatan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, bahwa Aisyah pernah ditanya apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau membantu keluarganya, kemudian bila datang waktu sholat, beliau keluar untuk menunaikannya. Contoh persetujuan apa yang direwatkan oleh Abu Daud, hadis nomor 1267, bahwa Nabi pernah melihat seseorang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, maka Nabi berkata kepadanya, sholat subuh itu 2 rakaat. Orang tersebut menjawab, saya belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka saya kerjakan sekarang. Lalu Nabi SAW terdiam, maka diamnya beliau berarti menyetujui syariatkannya sholat sunnah qobliyah subuh tersebut setelah sholat subuh bagi yang belum menunaikannya. As-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka kita merujuk pada As-Sunnah dan wajib mengamalkan jika kita mendapat hukum tersebut dengan syarat benar-benar bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran dari apa yang bersifat global dan umum seperti perintah sholat, maka bagaimana tata caranya didapati dalam As-Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukhari nomor 595. Bagaimana pula As-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Ijma. Ijma bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari suatu generasi atas suatu hukum syari, dan jika mudah bersepakat ulama tersebut baik pada generasi sahabat atau sesudahnya akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah ijma, dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul atau bersepakat dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak benar. Dari Abu Basrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan umatku atau umat Muhammad berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Contohnya, ijma para sahabat bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak. Ijma merupakan sumber rujukan ketika jika kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran dan bukan Sunnah, maka untuk kemudian kita bisa melihat apakah hal tersebut telah disepakati oleh para ulama muslimin. Apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.
Kias, yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syari dengan perkara lain yang memiliki nas yang disehukum dengannya. Dikarenakan persamaan sebab atau alasan di antara keduanya, para kias inilah kita menuju apabila kita tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Rukun Kias. Kias memiliki 4 rukun. Dasar atau dalil masalah yang akan dikiaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Kias. Contoh, Allah mengharamkan khamr dengan dalil Al-Quran. Sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman muafiran lain dengan nama yang berbeda selain khamr, maka kita menghukumnya dengan haram sebagai hasil kias dari khamr. Karena sebab atau alasan pengharaman khamr yaitu memabukkan terdapat pada minuman tersebut sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamr. Inilah sumber-sumber yang menjadi rujukan syariat dalam perkara-perkara fikih Islam. Kami sebutkan semoga mendapat manfaat, adapun lebih lengkapnya dapat dilihat di dalam kitab-kitab usul fikih Islam, Fiqhul Manhaj ala Manhaj Imam Syafi'i. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.